Teman, perkenalkan saya Nurafia Fuadila Al-Komairoh dari program studi S1 Manajemen Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Dalam video ini, saya akan membahas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yuk simak video ini. Materi kali ini akan dijelaskan oleh Bu Zahra. Ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tujuan memperkuat otonomi daerah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kewenangan daerah, serta hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Pembagian urusan pemerintahan menurut undang-undang ini meliputi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pilihan. Urusan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan. Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Dalam hal keuangan, ini mengatur bahwa daerah berhak mendapatkan dana alokasi umum dana alokasi khusus DAK, dan dana bagi hasil hari dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah kerangka hukum yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di tingkat daerah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana struktur pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun ke-2004. Pemerintahan daerah terdiri dari 3 tingkatan. Provinsi, dipimpin oleh seorang gubernur, kabupaten atau kota, dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota. Desa atau kelurahan, dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah. Setiap tingkatan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai wewenang pemerintahan daerah. Pertama, gubernur bertanggung jawab atas koordinasi antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat di tingkat provinsi. Kedua, bupati atau wali kota mengelola urusan pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota, termasuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, kepala desa atau lurah mengurus administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa atau kelurahan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada beberapa dampak positif yang dirasakan, namun juga tantangan yang dihadapi. Pertama, dampak positif, peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Kedua, tantangan, koordinasi antar daerah yang kadang kurang efektif, keterbatasan sumber daya manusia di daerah, serta potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat lokal. Jadi, itulah penjelasan singkat tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan landasan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya.